Lot, selamat tapi terbakar. Lot tumbuh di bawah naungan Abraham, mengikuti perjalanan iman menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Bersama pamannya, ia melihat penyertaan Allah, merasakan berkatnya, dan menikmati hidup di tengah janji Allah. Namun pada suatu hari, tanah yang mereka tinggali tak lagi cukup untuk menampung harta mereka, sehingga Abraham berkata, "Pilihlah kemana engkau mau pergi, dan aku akan mengambil arah yang lain." Kejadian 13 ayat 9. Lot memandang sekeliling, dan memilih lembah sungai Yordan yang subur, dekat kota Sodom. Pilihan itu tampak bijak secara logika sebab tanahnya subur, airnya banyak, peluang usahanya besar. Tapi Alkitab berkata, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kejadian 13 ayat 13. Lot awalnya tinggal di dekat kota Sodom, tapi akhirnya ia menetap di Sodom. Kejadian 14 ayat 12, bahkan suatu hari, ia sudah duduk di pintu gerbang kota, tanda bahwa ia punya jabatan di kota itu. Kejadian 19 ayat 1. Lot tidak ikut perbuatan jahat mereka. Petrus menyebut Lot sebagai orang benar yang tersiksa karena perbuatan-perbuatan orang Sodom yang jahat. 2 Petrus 2 ayat 7-8, tetapi bukannya keluar dari kota yang jahat itu, Lot malah membiarkan dirinya nyaman di tengah dosa. Lot seperti kompromi atas kejahatan Sodom. Ketika Tuhan memutuskan mengakhiri dosa Sodom dan Gomora, malaikat datang dan berkata, "Bawa keluargamu keluar, karena Tuhan akan memusnahkan kota ini." Kejadian 19 ayat 12-13. Anehnya, Lot berlambat-lambat, padahal ancaman kehancuran sudah di depan mata dan hatinya masih terikat pada tempat itu sehingga malaikat akhirnya menarik tangan Lot, istrinya, dan kedua anaknya keluar kota. Di luar, malaikat memberi perintah tegas, "Larilah ke pegunungan dan jangan menoleh ke belakang." Kejadian 19 ayat 17, tapi Lot menawar, "Jangan, Tuhan, izinkan aku lari ke kota kecil itu saja." Sekali lagi, setengah hati, setengah taat. Ia mau selamat, tapi dengan syaratnya sendiri. Hal ini kontras dengan Habakuk 2 ayat 4 yang berkata, "Tetapi orang benar akan hidup oleh iman." Jika Lot benar beriman seharusnya dia seperti Abraham yang taat sepenuh hati tanpa negosiasi dan kompromi. Lot akhirnya selamat, tapi pada hari yang sama, ia kehilangan rumah, harta, masa depan yang sudah ia bangun, dan istrinya yang berubah menjadi tiang garam. Ia tinggal di sebuah gua, tanpa apa-apa kecuali 2 anak perempuannya, yang kemudian membuat keputusan memalukan yang merusak keturunan mereka. Kejadian 19 ayat 30-38. Kejadian 19 ayat 29 berkata, ketika Allah memusnahkan kota-kota di lembah itu, Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah kehancuran. Lot diselamatkan bukan karena imannya yang kokoh, tapi karena janji Tuhan kepada Abraham. Ia adalah gambaran dari 1 Korintus 3 ayat 15, diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Lot adalah peringatan bagi kita. Bukan cukup hanya menjadi orang benar secara status di hadapan Tuhan. Kompromi yang kecil, dibiarkan terus, akan membentuk hati yang setengah taat. Tuhan setia memegang janjinya, tapi jika kita terus setengah hati, kita bisa sampai di garis akhir dengan tangan kosong, selamat, tapi terbakar. Lebih baik kehilangan kenyamanan hari ini demi taat penuh, daripada kehilangan berkat kekal hanya karena kita terlalu nyaman di tempat yang salah. Jika pekerjaan seseorang terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. 1 Korintus 3 ayat 15. Amin.